1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Oke, back to IT Home ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di sesi apa kata alumni ya. Hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial ya, tapi sebelum kita kenalkan salah satu alumni TKJ di SMK Negeri 4 ini, mungkin perlu dikasih tahu dulu bahwa di video ini, di sesi ini nih, apa kata alumni, di sini tempatnya kita berbagi cerita pengalaman kakak-kakak kelas kalian yang ya lebih dulu sekolah di sini ya, dan mungkin sekarang udah sukses di Amin. pekerjaannya, karirnya, nanti bisa sharing-sharing ke kalian pengalaman-pengalaman mereka. Nah, kali ini saya udah ditemenin sama salah satu alumni yang cukup famous lah di zaman itu ya. Kayaknya nggak ada yang nggak kenal ini tamu saya kali ini. Mungkin bisa say hi dulu Kang ke Halo, adik-adik IT Home. kelas. Ya, IT Home ya iya. namanya. Silakan perkenalkan nama, angkatan berapa Kang? Iya. Sekolah di masa kapan? Lulus tahun kapan mungkin? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Jisriansah. Saya lulusan tahun 2017 angkatan 6. Pertama masuk 2014 pasti. Angkatan 6 ya. Angkatan Sekarang nih bentar lagi mau angkatan ke-10 kita yang lulus. Jadi sebenarnya Kang Ajis nih belum lama lulus dari sini ya Kang? Belum. Kayak baru kemarin ya. Baru kemarin. Padahal udah 3 tahun yang lalu lah, lumayan lah ya. Jadi sebenarnya sih masih hangat lah ya. Masih hangat lah. Belum lupa ya Belum cerita-cerita. move on. Iya. Nah gini Kang Ajis, Iya, ini Pak. kan di sesi apa kata alumni ini nih. Iya, Pak. Kita tempatnya berbagi sharing nih Kang. Iya, iya. Jadi saya sih nggak akan nanya tentang soal ya Kang ya, nggak Ya, nanya nggak tentang bakal materi, nanya enggak, materi, enggak. Kita sih sharing aja, cerita aja. Cerita aja, Pak. Mungkin adik-adik kelas yang sekarang lagi nonton, yang masih sekolah di TKJ nih bisa ambil petik pelajaran nanti dari cerita-cerita Kang Ajis. Nah yang pertama Kang, Mudah-mudahan. cerita yang mungkin bukan cerita sih, saya tanya lah ya, tapi boleh. Kang Ajis cerita aja. Dulu waktu Kang Ajis nih masuk ke sekolah ini, milih jurusan TKJ, apa alasannya Kang? Kenapa? Iya kenapa gitu Mak? Jujur sih saya gak tahu ya TKJ itu apa, RPL apa, TKR itu apa. Saya milih TKJ karena dulu emang pas SMK suka TIK. SMP kan? SMP SMP. Mas SMP suka TIK. Nah kan dilihat dari kepanjangannya aja, TKJ Teknik Komputer Jaringan, RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Ya mungkin kata saya RPL, oh kayak install biasa gitu, gak ngerti gitu. Ya udah saya lebih ke perangkat kelasnya aja, jadi Teknik Komputer Jaringan. Jadi dulu tuh Kang Ajis nih berpikirnya kalau TKJ mah wah kayaknya kerjaannya komputer tapi yang berbau hardware teknis. Iya, tekniknya aja. Suka yang kayak gitu ya, Suka, bayangannya waktu bayangannya. itu. Karena makanya kenapa itu jadi alasan Jadi ya. alasan tersendiri. Nah, pertanyaan berikutnya nih, setelah masuk keterima katakanlah tahun pertama lah kelas 10. Ya. Gimana perasaan Kang Ajis waktu itu selama kelas 1 lah? Apakah ada perasaan menyesal, salah jurusan, atau ini nih tepat nih jurusan yang tepat ah, saya mau belajar bener-bener atau gimana gitu Kang? Mungkin bisa di-share Kang? Iya Pak. Jujur kaget sih. Soalnya ekspektasinya kan paling cuma komputer aja, ternyata bukan hanya komputer di TKJ. Jadi awalnya kaget aja, nggak ngerti juga. Jadi Tapi udah ngikutin aja. Tapi setahun pertama bisa ngikutin. Bisa ngikutin. Waktu itu masih ingat gak Kang? Kira-kira materi apa itu waktu kelas 10 belajar apa? Materi pertama sih kayak masih ngerakit, install biasa gitu. Jadi ya masih Dasar lah ya, masih dasar basic gitu. ya. Cuman pas udah Tapi ini menikmati itu. lebih Apa dinikmatin. lebih berarti ada tanda kutip agak terpaksa gitu ya. Dinikmatin aja Pak. Iya, agak terpaksa gitu ya. Udah masuk Saya kan. mau nggak mau kan ibaratnya udah kejebur kolam ya, udah Ya, basah. ya udahlah.
gitu mandi ya. aja sekalian Mandi gitu. sekalian nanti bilas ya habis itu ya. Iya, Pak. Tapi nggak bikin males itu waktu sekolah Eh, karena keterpaksaan tadi. Justru malah bukan males, malah makin kepo gitu Pak. Oh ini mah positif berarti ya, Ya. efeknya positif. Efeknya alhamdulillah positif. Jadi malah rasa pengen tahunya. Pengen tahu gitu. Oh, Ini apa sih gitu. Iya, iya, Ini iya. mau kemana nih? Gitu. Berarti mending juga ya ada efek positif di situ. Alhamdulillah masih ada positifnya Iya, gitu. iya. Oke, nah terus kita maju di kelas 11 ya. Kelas 11 Pak. Kan waktu itu masih zamannya apa namanya PKL ya? Masih Bukan PKL. PSG. PSG apa PKL? PKL. PKL. Iya Pak. Nah waktu itu jualan apa Kang Agis? Itu pedagang kaki itu lima ya? Maksudnya Oh, iya, praktek Pak. kerja lapangan Saya- gitu. iya, praktek Waktu kerja itu lapangan. inget gak di perusahaan apa Kang? Tapi jangan disebut nama perusahaannya. Maksudnya di bidang apa? Oh, saya di bidang berarti di pabrik makanan ya, Oh, di pabrik salah satu pabrik makanan. makanan di Bogor, di Tajur. Nah waktu itu gimana prosesnya tuh waktu sebelum PKL? Kebetulan Nyari sendiri atau dicariin? itu atau dicariin sama guru. Terus? Ya, direkomendasikan oleh guru, kamu ikut tes di situ, ikut PKL di situ. Berarti udah kayak pas ngelamar kerja ya? Pas ada tes. Kurang lebihnya hampir sama kayak melamar kerja. Apa aja waktu itu yang dilalui prosesnya gitu? Pertama sih tes psikotes dulu. Tes psikotes, kalau udah lulus ada tes kesehatannya juga. Baru wawancara. Ya kayak wawancara kerja gitu lah. Berarti dari kelas 11 Sudah udah ngalamin. punya pengalaman Iya. kayak Masuk kerja beneran. masuk kerja beneran ya. Iya, Pak. Nah, dari situ tuh apa yang bisa diambil pas proses ya dari proses mau PKL gitu sampai PKL-nya sampai beres pulang gitu. Apa yang kira-kira manfaat yang bisa diambil yang mempengaruhi cara berpikir Kang Ajis nih selama ya sekolah di sini gitu pas kelas 11 Pas itu. kelas 11. Mungkin dari proses tes masuk PKL aja mungkin udah wah saya udah minder nih. Saya bukan terbaik nih di kelas. Saya gak bakal masuk ke perusahaan itu. Soalnya tesnya ada tes. Ada tesnya juga. Saya ingat gitu. banget itu prosesnya ya. jadi Ribetin. semua teman-teman yang lain udah tes ya nggak Iya. pada lulus ya. Tersisalah Kang Ajis ya Tersisa sama dua, beberapa sama- teman ya. Akhirnya saya rekomendasikan ke perusahaan itu ya Iya. untuk ikut tes dan ya nggak ada yang menyangka juga ya. Gak ada menyangka, soalnya berarti kan ibaratnya toh jangan lihat kita siapa, yang penting ya udah jalan Iya aja. karena untuk nanti kalian juga nih yang buat yang kelas 11 atau yang kelas 10 nih ketika PKL itu ya kalian boleh cari sendiri atau direkomendasikan sama tim TKJ ya, guru TKJ di sini gitu. Makanya kalian harus nunjukin kalian itu punya kelebihan dari teman-teman yang lain. Jadi supaya kita guru-guru juga gampang mendeteksinya gitu dan pasti percaya ke kalian gitu ya. Iya Pak. Nah terus pas udah PKL sampai beres PKL, nah di sana apa yang dipelajari kan? Apa yang dilakukan gitu selama PKL? Kalau PKL itu kan di salah satu Divisi atau apa? Di salah satu divisi IT-nya ya, kita IT supportnya. Jadi lebih ke perkara-perkara supportnya aja, maintenance PC, terus install ulang PC, terus maintenance kayak troubleshooting PC gitu. Lebih ke Berarti- arah lokalnya sih Pak. Berarti ya masih sesuai jurusan Masih lah ya. sesuai jurusan. Alhamdulillah. Nah setelah pulang dari PKL itu perasaan Kang Ajis lebih apa namanya lebih penasaran lagi tentang hal-hal yang ada di TKJ atau malah bikin ilfil gitu, aduh nih Kerjanya tambah kayak gak gini betah atau oh kan udah tahu ya Iya, pas PKL ternyata orang IT tuh kerjanya kayak gini nih atau gimana gitu waktu itu perasaannya Kang? Perasaannya mungkin capek, iya capek itu, maksudnya itu capek dalam kerja, namanya juga kerja gitu, kerja PKL. Karena ini beneran Iya, kayak kerja ya? beneran kerja soalnya PKL. Soalnya pas cerita sama teman-teman, oh PKL gitu doang kok, kita kayak kerja beneran Beda gitu ya? Iya.
Terus emang dari pas PKL, oh ternyata kita kan bareng sama anak sekolah lain juga, sama TKJ lain. Ternyata merasa kurang juga tuh ilmu kita. Tapi nggak minder kan? Minder sih nggak, malah Memicu ya? Memicu pengen belajar bareng gitu. Nah dari situ emang pengen terus belajar gitu. Oh berarti ada pengaruh positif Ada pengaruh ketika Kang Ajis itu menjalani proses tadi ya, melaksanakan kegiatan PKL tadi ya. Jadi emang ada dua sisi sih ketika PKL itu. Kalau kalian ada di tempat yang tepat ya, pasti kalian tuh malah tambah semangat pengen mendalami ya dunia IT ini. Nah, terus kita pindah ke kelas 12 ya Kang ya. Kelas 12 kan kita tahu ya, belajarnya cuma sebentar. Sekitar ya 2 semester. Tapi sekitar 8 bulan lah belajar ya. Tapi ujiannya lumayan ya Kang ya. Kalau di SMK itu ada yang namanya uji kompetensi ya Kang. Ada Pak. Dimana skill kita Dipertaruhkan. Iya, keterampilan kita itu diuji bener-bener dari kelas 1 sampai kelas 12. Waktu itu gimana, apa yang dirasain Kang Ajis? Bisa di-share nggak pengalamannya waktu itu? Pas uji kom. Iya, pas kelas 12 itu tuh beratnya gimana gitu, atau persiapannya gimana, kerja kerasnya kayak apa gitu. Ya, terkesan berlebihan ya Pak. Maksudnya ini sih supaya adik-adik yang lagi nonton ini, adik-adik Kang Ajis ini yang masih sekolah mempersiapkan gitu Pak. Jangan santai-santai gitu. Jadi jangan itu ya, jangan dibilang gak usah. Oh gitu. nggak itu menyesatkan itu kalau gitu ya. Oh iya Pak. Saya yakin Kang Ajis ngerasain lah gimana kerja kerasnya ya. Ya cuman ya gitu, soalnya kan kita dites dari kelas 1, pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Sedangkan kita dites dalam 1 hari ya, jujur aja emang itu menyortir semua energi sama otak gitu, pusing gitu. Pantesan waktu itu pucat ya Kang Ajis. Alhamdulillah sampai ada beberapa teman saya ada yang nangis lah Itu gitu. nangis kenapa? Jepit pintu apa Kang Ajis? Ternyata pas dilihat ya kakinya kejepit meja ternyata. Ini apa namanya, kejatuhan tang krimping ya. Tapi ini jujur aja nih Kang Ajis ya. Yep. Waktu itu ngerasa berat ke waktu kelas 12 tuh menghadapi itu uji kompetensi itu. Beratnya sih lebih ke saya sih, soalnya saya gak suka ngapal gitu ya. Nah itu buat ngapalin kelas 1 yang pelajaran kelas 1, kelas 2 nya itu. Kalau kelas 3 kan mungkin baru beberapa bulan gitu. Sedangkan pas PKL ternyata ada banyak perbedaan gitu dari ya pelajaran di sekolah. Merasa wah ini kepake nggak ya gitu maksudnya. Ternyata ya emang kenyataannya harus kayak gitu, jadi mau gak mau harus dijalanin gitu. Tapi setelah itu plong ya. Ya habis uji kom ya plong. Apalagi pas tahu lulus lah ya. Itu sampai maghrib lah lumayan. Lumayan lah ya. Sampai maghrib di tesnya. Jadi ya semua ujian tuh harus dipersiapkan ya. Jalanin aja. Karena ujian tuh berat ringannya tuh tergantung persiapan yang kita siapkan ya. Iya Pak. Gitu. Nah kita sekarang bicara masa-masa setelah Kang Ajis selesai sekolah ya, lulus dari TKJ. Iya. Waktu itu Kang Ajis sulit gak nyari kerjaan? Ini kayaknya pertanyaan apa ya, klasik lah ya. Klasik. Habis orang-orang habis lulus, anak-anak baru lulus. Pas ditanya, lu gimana kerjaannya? Gitu kan. Gampang gak nyari kerja. Waktu itu Kang Ajis gimana Kang? Ya jujur saya nganggur dulu, berarti lulus Mei, masuk Agustus, 2-3 bulanan lah nganggur. Berarti karena nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Itu pun karena saya pengen ikut-ikut tes masuk pabrik. Pengen kerja dari BKK ya? Ya dari BKK, belum nyari kerja keluar, jadi masih itu di sekolah gitu. Tapi gini, kalau boleh tahu nih, waktu itu tuh ya kalau kita kalau boleh tahu waktu itu pengennya tuh kerja di perusahaan seperti apa gitu? Pengennya ya? Kalau kita bicara keinginan ini.
Jujur ya? Oh ya udah, kalau jujur sih ya pengennya kayak di pabrik-pabrik lah, gajinya gede pak. Maksudnya pabrik tuh Pabrik aja kayak jadi. buruh lah gitu. Oh, buruh pabrik. Iya, karena karena kata orang gajinya gede dan lemburannya gede gitu. Oh, jadi Sudah materialistis juga ya Kang materialistis Ajis. ya. Kang Jujur Ajis. kan Pak, tadi suruh jujur. Iya. Manusiawi sih itu. Kita nggak mungkirin ya seumur-umur ya kita ya. Kita sepantar. Itu baru 20-an. Iya. Seumur-umur Kang Ajis kan ya masih banyak jajan ya, masa-masa pertumbuhan ya. Tapi nggak ada keinginan saya mau kerjanya sesuai apa sih, sesuai jurusan saya, istilahnya idealis lah gitu, nggak ada pikiran kayak gitu. Ada, cuman ngerasa minder. Karena barengan lulusan S1, jadi saya cuma lulusan SMK ya bisa apa sih gitu. Oh, jadi takut bersaing dengan lulusan IT yang lulusan S1. S1. Jadi itu aja Alasannya sih itu minder di situ. Padahal kenyataannya mungkin berbeda lagi gitu. Tapi waktu itu yakin gak sih Kang Ajis tuh misalkan iya saya kerja di perusahaan IT itu bisa menerapkan ya ilmu-ilmu yang dulu guru-guru Kang Ajis kasih gitu. Saya yakin gak? Ya, yakin, cuman karena itu jadi lebih ke administrasi mereka karena nantinya ketemu sama orang-orang yang udah S1 ya. Nah, itu jadi kalah di situ ya. Kalah di situnya. Padahal kalau misalkan katakanlah praktek sih belum tentu ya. Mungkin bisa diadu lah gitu. Walau ya nggak sombong sih ya. Nggak sombong sih, cuman kabur sih tapi itu nggak sih ya. Tapi itu sih bagian dari keyakinan mental itu namanya. Itu jadi kita juga ya nggak boleh takut. Bukan berarti ya sombong berani diadu ya, enggak sih ya. Artinya kita jangan minder. Kita juga kan 3 tahun ini nih belajar pasti udah keras ya, sungguh-sungguh ya. Iya Pak. Jadi sayang aja kalau kerjanya nggak sesuai bidangnya gitu, walaupun ya kenyataan kadang nggak sesuai gitu. Kadang tak indah. Jadi itu 2 bulan nganggur, terus akhirnya kerja di salah satu layanan internet. Nah kebetulan di Bogor. Itu di Bogor. Di Bogor. Kebetulan di Bogor ada. Nah, salah satu layanan internetnya menyediakan jasa IT support di situ. Oh, berarti sesuai dong ini ya. Ujung-ujungnya malah sesuai, nggak sesuai. Walaupun tadinya ngarepinnya ya gaji ya, gaji yang gede ya. Tapi tetap gimana? Tapi ternyata di situ juga gede. Soalnya kan itu project. Apalagi itu namanya project gitu. Oh, jadi iya dulu ada ya perusahaan developer itu ya. Iya, developer itu. Nggak boleh sebut itu ya? Nggak apa-apa sih, ntar di-cut. Nah, itu waktu itu berapa lama tuh kerja di ini? Agustus sampai akhir Desember. Oh, cuma kurang beberapa bulan aja. Tapi di waktu di tempat itu ilmu-ilmu yang di sekolah dulu banyak malah bisa lebih kepake di situ kalau ilmu di sekolah, soalnya kan kayak waktu PKL kan PKL juga di IT supportnya. Nah waktu kerja di IT support juga, jadi ya kepake gitu. Jadi apa namanya nggak sulit ya adaptasinya sulit, ya. Dari instalasi jaringan kebanyakan sih. Setelah itu mungkin ada satu dan lain hal ya, Desember beres selesai. Itu. Nganggur lagi dong. Kebetulan kan udah tahu mau selesai tuh. Desember udah tahu mau selesai, saya mulai ngelamar lagi. Nah ngelamar lagi di bulan Desember udah keterima sebetulnya. Cuman karena tanggung sebulan, jadi Januari langsung kerja lagi di Jakarta. Di salah satu ISP di Jakarta. Oh, berarti nyambung lagi. Sesuai jurusan lagi ya. Ini ya itu yang namanya jalan Tuhan itu kita nggak pernah tahu ya. Iya, saya pengen awalnya. Padahal ya udah lu di situ aja. Walaupun dulu waktu awal milih jurusan TKJ mah belum tahu apa-apa gitu ya. Ini jurusan apa gitu ya. Tapi jalan Tuhan yang ini ya, yang menuntun itu ya. Menuntun itu. Nah, terus ada yang bisa diceritain nggak tuh waktu kerja di perusahaan IT ya ISP itu tuh kayak gimana sih ininya? Nah itu kan awalnya juga saya minder tuh ya. Awalnya saya minder karena saya cuma lulusan SMK, padahal yang lain juga ada tuh yang ngelamar lulusan S1. Nah ternyata kan
Kira dites itu. Dites Dites kayak praktek. hampir kayak seperti uji kom. Nah, uji kom itu buat ngelatih mental kita pas wawancara itu. Salah satunya. Salah satunya sebenarnya. Cuman pas awal ini apaan sih, tes apaan sih? Agak kesel lah ya. Ya makanya itu waktu kalian ya kayak Kang Haji waktu sekolah mah ada perasaan kayak gitu ya. Gak taunya apa yang sebenarnya yang guru kalian persiapkan, guru kalian ujikan tuh pasti ada manfaatnya. Sebenarnya ada pas kesananya gitu. Nah, ternyata pas praktek kita bisa bersaing dengan yang lulusan S1 itu gitu. Ya Akhirnya udah, keterima. akhirnya keterima di situ. Dari 2018. Waktu itu Kang Haji nih yang lamar gitu ya, hanya mengandalkan ijazah aja. Ijazah sama sertifikat. Sertifikat MTC. apa tuh Kang Haji? MTCNA. Oh itu sertifikat apa? Profesion. Mikrotik dasar. Oh jadi Kang Haji juga dibekali sama sertifikat Mikrotik. keprofesian ya Iya, ibaratnya ya, dari salah satu vendor perangkat jaringan ya. Iya, Pak. Jadi berarti ijazah aja nggak cukup ya Ijazah untuk menambah nilai ini ya. cukup, cuman ya untuk memperkuatnya, Menguatkan ya. menguatkannya pakai sertifikat gitu. Mungkin itu juga jadi alasan perusahaan ya. Iya. Selain juga tadi ketika dites ya harus ya ada juga sih kan punya sertifikat dites Tes nggak bisa kan ya. Ya ada. Ya itu kan jadi ya beban aneh juga kan ya. Jadi kalau di IT ya khususnya jaringan tuh ada yang untuk nambah nilai, apa namanya nilai diri lah ya. Iya. Selain ijazah mungkin selain sertifikat PKL ya, sertifikat uji kompetensi, ada juga sertifikat profesi. Yang ya kalau bisa yang bertarafnya internasional ya, minimal yang nasional yang dikenal. Nasional. Kayak gitu. Banyak kalian bisa cari, minimal cari tahu dulu ya. Walaupun dulu kita punya punya lembaganya sih di kita jurusan kita ya untuk bisa ngeluarin sertifikat itu, salah satunya Kang Haji sini alumninya ya Kang ya, alumni pertama dulu yang dapatkan sertifikat internasional itu ya, iya, MTCNA Pak. itu. MTCNA. Nah terus waktu itu kerja Kang apa masang jaringan apa itu? Itu lebih ke masang jaringan di toko-toko gitu, penyedia layanan di toko-toko gitu. Jadi di kayak toko-toko di mall gitu Kang. Di mall. Waktu itu lebih ke apa? Wireless kah? Fiber optik kah? Untuk itunya pusatnya mungkin pakai wireless, cuman untuk di jaringannya pakai UTP. Di internalnya. Oh jadi backbone-nya wireless ya. Backbone-nya wireless. Berarti ini dong. Naik-naik gedung atau gimana tuh? Naik-naik gedung, itu naik-naik tower gitu. Mungkin itu nggak apa-apa itu towernya, nggak jerit. Mungkin nggak apa-apa, cuman pas ditinggalin lah udah rubuh. Tapi waktu itu belum segemuk ini ya Kang? Belum ya? Belum, soalnya masih segini lah ya? Tuh iya, gitu lah. masih. Tapi jangan buat penghalang juga ya untuk itu. Jangan. Karena kebetulan Kang Haji di Jakarta ya. Di Jakarta. Jadi nggak perlu tower tinggi-tinggi karena gedungnya udah tinggi ya. Iya. Paling Jadi satu stack 5 meter doang. Iya, karena di balkon ya ininya. Rooftop ya Kayak di rooftop lantai 8, 10 minimal 8 sih. Oke, itu tadi obrolan saya sama Kang Ajis ya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik buat pelajaran kalian yang masih sekolah. Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan lain ya dengan alumni-alumni lain yang ceritanya pasti menarik-menarik. Itu aja dari kita ya Kang Ajis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam IT Home.